Puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi SKPT Polda Metro Jaya pada Minggu malam. Kedatangan GAMKI untuk melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, terkait dugaan penistaan agama. GAMKI yang mewakili 19 lembaga Kristen pun membawa rekaman pernyataan Yusuf Kala di sejumlah media sosial sebagai barang bukti. Pelaporan tersebut imbas dari pernyataan JK soal mati syahid terkait konflik Poso saat memberikan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada yang viral di media sosial. Ya, jadi dari kita GAMKI mewakili Kristen Protestan ya, itu juga ada beberapa Katolik. Nah itu 3 hari ini mengalami kegaduhan ya, khususnya di media sosial, bahkan dalam pembicaraan di dalam pertemuan karena pernyataan ini kemudian tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, di mana Bapak Yusuf Kala mengatakan bahwa di dalam agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh yang orang atau mematikan orang yang berbeda agama, dalam hal ini dinyatakan agama Islam, itu sahih masuk surga. Padahal dalam ajaran agama Kristen tidak ada sama sekali yang pernah mengajarkan itu. Bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh kita sekalipun. Agar lebih terarah, GAMKI berharap agar pernyataan JK yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut bisa diselesaikan secara hukum. Dari Jakarta, Adrianus, jurnalis NTV melaporkan. Ya pemirsa, berawal dari mimbar Masjid Kampus UGM, sebuah narasi tentang mati syahid dalam konflik masa lalu kini berujung pada laporan di Polda Metro Jaya oleh rekan-rekan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI dan Pemuda Katolik. Kita akan berdiskusi dengan narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, sementara GAMKI dan Pemuda Katolik tidak bisa hadir perwakilannya dalam dialog kita sore ini karena aktivitas atau kesibukannya masing-masing. Saya akan sapa Pak Uceng, selamat sore. Selamat sore, Desmana. Pak Uceng, apakah polisi sudah menghubungi Pak JK untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ataupun laporan terhadap dirinya? Ya, sejauh ini saya kira belum ya, karena belum ada informasi dari pihak kepolisian tentang laporan itu. Dan saya kira kepolisian juga tentu akan lebih mendalami sejauh mana keabsahan atau kemungkinan laporan ini berlanjut atau dapat berlanjut atau tidak, bisa saja seperti itu kan. Pak JK sendiri mengetahui ada laporan atas dirinya? Ya, dari informasi di media ya, tentu juga dari saya mengenai hal ini, dan itu diketahui dari buntut postingan-postingan yang berseliweran di Instagram atau beberapa platform sosial media. Saat mengetahui ada laporan terhadap dirinya, apa respons Bapak? Ya, Pak JK kan sudah istilahnya pengalamannya sudah panjang, jadi lebih menekankan bahwa dijelaskan dengan baik, berikan klarifikasi, karena kebetulan beliau kan masih berada di luar kota sampai saat ini. Jadi sejauh ini saya aktif memberikan pandangan atau meluruskan konten-konten yang sudah diposting sejumlah konten kreator yang sebenarnya konten ini itu tidak sesuai aslinya lagi. Jadi ada pemotongan dan dibuatkan narasi yang menurut kita itu sudah menyesatkan sebenarnya, karena jauh dari makna atau substansinya. Jadi dibikin seolah-olah Pak JK ini menistakan agama, padahal kan tidak. Oke, sebelum kita masuk ke dalam konten, sebelum kita bedah apa saja yang disampaikan Pak JK, jadi Bapak menanggapi secara seriuskah laporan ini atau hanya dianggap nanti juga akan reda dengan sendirinya? Iya, ini kan sudah dilaporkan. Tentu kita tidak menganggap sesuatu yang remeh-temeh, tidak. Apalagi kita kan menghargai lembaga kepolisian kita kan. Itu institusi hukum yang kita sama-sama junjung tinggi. Biarlah polisi juga bekerja dengan caranya. Oke, jadi tadi Anda sebutkan Pak Uceng bahwa tidak ada maksud dari Pak JK
terkait dengan penistaan agama lain. Jadi sebenarnya bisa dijelaskan, diklarifikasi di sini Pak Uceng, apa maksud dari ucapan Bapak terkait dengan mati syahid dua agama? Jadi sebenarnya pada saat itu di UGM, seingat saya tanggal 5 bulan 3 persis bulan Ramadan, itu Pak JK menjelaskan sejumlah konflik yang terjadi di Indonesia. Jumlahnya sekitar 15-an konflik dan 3 diantaranya itu berhasil, hanya 3 diantaranya yang dapat diselesaikan secara damai. Sedangkan 12 konflik lainnya seperti DITII, kemudian baik DITI di Sulsel di Jawa Barat, kemudian di pemberontakan di tempat lain, itu hampir semua ditumpas secara militer. Nah, kecuali konflik Poso, Ambon, dan Aceh. Inilah yang dijelaskan oleh Pak JK. Kebetulan ketiga wilayah konflik ini itu penyelesaiannya dimediasi oleh Pak JK. Jadi beliau menceritakan pengalamannya sebenarnya. Jadi dia tidak membahas tentang konsep syahid secara pendekatan religius atau agama, tidak. Ini berdasarkan pengalaman dan dijadikan sebagai pembelajaran, ya, bahwa konflik yang bernuansa sara itu selalu tidak mudah untuk diselesaikan. Karena berkembang paham seperti misalnya waktu di Poso dan di Ambon itu berkembang paham pada saat itu, ya, konteks atau realitas sosial pada saat itu, orang kok menganggap bahwa membunuh dan dibunuh itu bisa masuk surga. Padahal kan tidak ada agama yang mengajarkan seperti itu. Jadi inilah yang dibongkar paradigmanya oleh Pak JK pada saat itu dan mengajak mereka berdamai. Karena apa yang dilakukan itu tidak dibenarkan, tidak ada satupun ajaran agama yang seperti itu. Dan kalian semua, ya, di depan tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu, di depan panglima-panglima perang, ya, yang aktif pada saat terjadi konflik, bahwa kalian semua ini akan masuk neraka kalau seperti ini kelakuannya. Kira-kira gitu. Jadi pernyataan Pak JK tidaklah merujuk pada agama tertentu terkait dengan mati syahid, ya. Tidak itu Islam maupun Nasrani. Ya, dia tidak membahas tentang konsep itu. Dia menceritakan bahwa mereka yang berkonflik ada pandangan atau paradigma seperti itu. Nah, ini yang diluruskan oleh Pak JK ketika itu. Jadi dia menceritakan pengalamannya. Dan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan panglima-panglima perang, itu akhirnya sadar sendiri bahwa iya, kita ini pada keliru, lebih baik kita. Jadi Pak JK mengajak, sekarang berhenti kekerasan, kita bicara untuk menyelesaikan ini, bukan bunuh-bunuhan. Nah, mereka pun sepakat, ya, untuk diajak berunding di Malino dan melahirkan deklarasi Malino. Baik, jadi menurut Anda Pak Uceng di sini publik dalam hal ini GAMKI ataupun komunitas organisasi keagamaan Kristen Katolik yang salah tafsir, ya Pak? Iya, mungkin karena termakan oleh video yang dipotong itu. Mereka kan sebenarnya orang-orang terpelajar, ya, dan pasti paham. Dan kalau menonton yang aslinya, saya yakin tidak akan bereaksi berlebihan. Mungkin ya bisa memahami isinya sebenarnya. Jadi menurut saya sebaiknya menonton ulang, lihat baik-baik, disimak, kemudian mungkin bisa menimbulkan atau muncul kesimpulan baru. Nah, justru saya juga menyarankan sebenarnya laporan mereka itu salah alamat. Maksudnya, ya, Pak? Salah alamat, harusnya bukan Pak JK yang dilaporkan. Siapa, Pak? Harusnya yang dilaporkan itu adalah pihak yang membuat, memotong, memposting, dan memberi narasi yang menyesatkan terhadap konten atau pidato dari Pak JK. Itu yang harusnya dilaporkan. Karena inilah yang menyebabkan kontroversi yang menimbulkan huru-hara di sosial media. Oke, tapi ada beberapa tokoh publik yang juga menyatakan, oh ini mungkin Pak JK kepleset lidah. Karena kan memang manusia tidak lepas dari kesalahan gitu, Pak. Respons Bapak apa? Ya, jadi gini, ya, bahwa orang bisa keliru, iya.
tetapi substansi daripada pembicaraan Pak JK itu semata-mata membicarakan fakta sosial yang terjadi. Ya, mungkin juga ya memang harus menyaksikan langsung lengkap utuh daripada ceramah itu, baru kita mengambil kesimpulan. Kalau dari pihak kami memang itu kan pidato Pak JK sebenarnya sudah sering dikemukakan di berbagai forum dan temanya hampir sama, berulang sebagai pembelajaran tiap beliau diundang ceramah tentang perdamaian. Contoh praktisnya memang Poso, Ambon dan Aceh. Iya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan sejumlah gelar doktor honoris causa yang beliau raih dalam bidang perdamaian juga sering menyampaikan fakta sosial ini. Jadi sudah sangat teruji sehingga dia sering menjadikan pembelajaran kepada generasi sekarang atau anak-anak muda masa kini yang mengundang beliau untuk ceramah. Oke, buntut dari laporan ini ya Pak Uceng, muncul beberapa somasi, bahkan ada somasi terbuka dari beberapa tokoh publik ya, pejabat publik, politisi, dan bahkan ada tenggat waktunya juga ini Pak Uceng. Kalau dalam beberapa hari ke depan setelah video dirilis tidak ada tanggapan atau permintaan maaf atau klarifikasi dari Bapak, maka akan ada laporan ke polisi. Tanggapan Anda Pak Uceng? Pak Uceng, apakah bisa mendengar suara saya, Pak? Terputus tadi. Pak Uceng, apakah pertanyaan tadi saya sempat didengar atau harus saya ulangi lagi? Tidak. Diulangi. Oke, jadi ada beberapa tokoh atau pejabat publik ini Pak yang ikut meramaikan ya. Bahkan ada satu somasi terbuka, ia merilis sebuah video dan meminta Pak JK untuk mengklarifikasi atau meminta maaf. Jadi kalau dalam beberapa hari ke depan, 2-3 hari ke depan tidak ada inisiatif dari Pak JK, maka akan ada laporan ke polisi terhadap Pak JK. Tanggapan Anda Pak? Ya, sebaiknya. Ya Pak Uceng. Ya pemirsa, tampaknya ada sedikit problem ataupun gangguan dari jaringan komunikasi dengan narasumber kami. Kita akan break dulu pemirsa, tetaplah di NTV Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Dialog tentang ceramah Yusuf Kala yang berujung perkara akan kita lanjutkan. Tadi sudah ada narasumber juru bicara JK Hussein Abdullah dan kini sudah turut hadir kuasa hukum dari Gamki Stein Siahaan. Pak Stein, selamat sore. Suara saya jelas Pak? Boleh dinyalakan audionya Pak Stein? Oh iya, selamat sore. Oke, saya ingin cek aja jaringan. Oke, aman ya audio. Saya akan lanjutkan ke Pak Uceng. Tadi sempat terputus sebelum break. Pak Uceng, boleh direspons pertanyaan tadi yang sebelum break terkait dengan beberapa somasi terbuka yang dilayangkan ke Pak JK? Akan ditanggapi seperti apa, Pak? Iya, kalau butuh klarifikasi sebenarnya apa yang sudah disampaikan Pak JK secara lengkap yang di Gajah Mada itu, kalaupun diklarifikasi ya sama juga seperti itu. Karena itu kan fakta sosial saja, nggak ada yang lain. Pak JK tidak berbicara tentang teori atau dogma agama yang lebih dalam. Dia tidak spesifik seperti itu. Mungkin yang diminta lebih kepada forum khusus Pak, terkait dengan lebih diperjelas pernyataan yang disampaikan Pak JK di UGM bulan lalu. Ya saya kira bisa aja, tidak ada masalah. Itu kan untuk menyelesaikannya saya kira tidak soal. Jadi. Ya Pak Uceng, silakan dilanjutkan. Terputus, oke. Baik, Pak Stein. Ya. Oke, Anda mewakili teman-teman Gamki, rekan-rekan, apakah serius untuk melanjutkan perkara ini di kepolisian? Ya, pada dasarnya kami ini kan Gamki bersama
beberapa lembaga-lembaga lainnya, ada sekitar 20 kemarin sudah berdiskusi secara bersama-sama di DPP Gamki. Intinya kami mengecam keras terhadap apa yang dikatakan oleh Pak JK sebagai sosok tokoh nasional, yaitu mantan wakil presiden yang sangat menyakiti hati umat Kristiani. Jadi kami daripada nanti berpolemik lebih luas lagi di masyarakat, karena kami lihat di sosial media itu sudah cukup ramai, makanya kami menyerahkan ini kepada proses hukum. Baik, Pak Sten, tapi tadi disampaikan Pak Uceng bahwa itu hanyalah potongan konteks. Jadi yang beredar atau viral di media sosial itu hanyalah potongan-potongan dari pernyataan utuh yang disampaikan Pak JK. Jadi bukan konteks seutuhnya. Nanti kita akan lanjutkan diskusi ini ya Pak Sten, kita harus break untuk azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime.